Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudillah wa may yudlil fala hadillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, serta salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Toleransi dalam Islam. Inilah judul pidato yang akan saya sampaikan. Para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, kita hidup di belahan dunia mana saja, sudah pasti kita temukan banyak perbedaan, baik suku, ras, budaya, hingga keyakinan. Bagaimanakah kita menyikapinya? Maka dengarkanlah Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perbedaan-perbedaan ini agar kita bisa saling mengenal dan saling menghormati. Inilah yang disebut dengan toleransi atau tasamuh. Para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang mana sudah pasti ditemukan banyak perbedaan suku dan banyak perbedaan keyakinan, sehingga seringkali terjadi perselisihan, permusuhan, dan saling menyerang. Hingga Nabi Muhammad SAW membuat satu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi banyak poin-poin penting. Di antaranya, Piagam Madinah mengakui kesatuan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama, termasuk Muslim dan Yahudi. Piagam Madinah juga memberikan kebebasan beragama bagi warga masyarakat Madinah tanpa ada paksaan atau tekanan.
Piagam ini juga dibuat dengan tujuan untuk menghentikan konflik dan menciptakan masyarakat Madinah yang damai di antara berbagai golongan, suku, dan agama. Oleh karena itu, agama Islam disebut sebagai toleransi, pelopor antar umat beragama. Para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, disebutkan, "Man azazimian fa'ana khasmuhu wa man kuntu hasmahu hashamtu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyakiti orang yang bukan muslim, yang hidupnya berdampingan dengan orang muslim, maka akulah musuhnya. Dan barang siapa yang menjadi musuhku di dunia, maka aku akan memusuhinya di hari kiamat nanti. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak orang yang bukan Islam yang hidupnya berdampingan dengan orang-orang Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menjadi pembela jika ada yang menzalimi mereka. Para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu riwayat di kota Madinah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang duduk untuk beristirahat. Lalu dari kejauhan mereka melihat segerombolan orang-orang yang memikul keranda jenazah. Ketika segerombolan orang-orang itu semakin dekat, Rasulullah SAW berdiri tegak memberi penghormatan. Para sahabat yang terheran-heran pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, yang lewat ini adalah jenazah orang Yahudi. Mengapa engkau berdiri akannya?" Maka Rasulullah SAW pun menoleh kepada para sahabat. Beliau memberikan jawaban. Rasulullah SAW pun memberikan jawaban, "Bukankah ia juga seorang manusia?" Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling menghormati terhadap sesama, meskipun ia berbeda agama dan golongan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum tabarruhum wa la tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak akan melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agamamu, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sendiri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia pun terdapat banyak perbedaan, terutama dalam hal keyakinan. Tetapi kita tidak hanya berpegangan pada Al-Quran dan hadis, kita juga berpegangan pada Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui dan menghormati keberagaman agama dan hidup bertoleransi
tanpa mencampur adukan urusan akidah dan ibadah dengan pemeluk agama lain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya tekankan bahwa toleransi dalam Islam bukan berarti kita mencampur adukan akidah dan ibadah, tetapi saling menghormati tanpa harus mengorbankan rasa keimanan. Kita boleh hidup berdampingan, saling bekerja sama, saling menghormati selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Toleransi ini juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghargai teman yang berbeda agama tanpa mengejek kepercayaannya. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat terhadap orang lain. Yang ketiga, berperilaku adil terhadap siapapun, meskipun ia berbeda agama dan golongan. Yang keempat, menerapkan akhlak yang baik, penuh sopan santun, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, toleransi ini bukan hanya kebutuhan sosial, tetapi juga sebagian dari keimanan. Tanpa toleransi, masyarakat akan mudah terpecah belah, muncul permusuhan, muncul kebencian, dan saling menyerang. Sedangkan agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menjaga perdamaian dan persaudaraan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu wal-salima muslimuna min lisani wal yadi. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang muslim hendaknya menjaga keselamatan dari gangguan lisan dan tangannya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang muslim sejati hendaknya tidak menyakiti orang lain melalui ucapan ataupun perbuatan. Demikian pidato toleransi dalam Islam yang dapat saya sampaikan, yang merupakan bukti nyata dari ajaran rahmatun lil alamin, yang mengajarkan kasih sayang, perdamaian, hingga saling menghormati terhadap sesama manusia. Dalam akhir pidato ini, saya akan menutupnya dengan pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa memakai peci. Ayo tingkatkan iman dan takwa dengan menjaga silaturahmi dan toleransi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.